Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin roti yang lagi viral banget sekarang ini ya. Namanya roti milk bar Thailand. Nah, ini tuh enak banget ya, lembut di luar dan creamy banget untuk isiannya, dan dipadukan juga dengan gula halus dan susu bubuk. Itu enak banget, dan ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan ya. Nah, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya, ditonton videonya sampai selesai. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, langsung aja di sini aku sudah siapkan untuk wadahnya. Aku masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 50 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver. Nah, ini bisa dipakai, boleh enggak ya. Fungsi bread improver di sini biar si tekstur roti ini, lembutnya ini bisa lebih tahan lama. Dan ini untuk tepung keringnya aku aduk-aduk dulu. Kalau udah, selanjutnya aku mau tambahkan 1 butir telur ayam utuh, dan ini mau aku kocok dulu. Kalau udah, ini langsung kita masukkan aja ke dalam adonan keringnya. Dan aku mau tambahkan juga susu cair sebanyak 130 ml. Ini tuh susu cairnya dingin ya. Kalau mau diganti pakai air putih biasa juga boleh banget ya, disesuaikan aja dengan sesuai selera masing-masing. Lalu di sini mau aku aduk dulu untuk adonannya, agar saat kita mixer nanti si mixernya ini tidak cepat panas. Nah, kalau misalkan sudah tercampur merata seperti ini, aku mau tambahkan untuk bahan lainnya, yaitu 30 gram margarin atau boleh pakai butter juga. Selanjutnya aku mau tambahkan juga setengah sendok teh garam ya. Nah, ini tuh jangan sampai di skip. Nah, selanjutnya di sini aku mau langsung mixer aja. Di sini aku mixernya menggunakan kecepatan yang paling tinggi ya, sampai si adonannya ini benar-benar kalis, elastis, dan kelihatan mengkilap. Nah, ini sudah mulai kalis, tapi belum bisa dibilang benar-benar kalis elastis ya. Nah, ini sudah cukup sepertinya, dan akan aku matikan aja untuk mixernya. Nah, selanjutnya di sini aku mau ambil sedikit adonan, dan aku mau tes untuk adonannya ini sudah kalis elastis apa belum. Caranya cukup kita bentangkan aja seperti ini. Kalau misalkan sudah bisa membentuk selaput tipis dan tidak mudah robek seperti ini, tandanya ini sudah kalis. Nah, ini artinya sudah siap untuk adonannya ya. Selanjutnya di sini aku mau bulatkan dulu untuk si adonannya, karena di sini aku akan istirahatkan dulu untuk adonannya ini ya, agar lebih rileks. Dan ini akan aku diamkan dan tutup menggunakan kain bersih selama 15-20 menit. Nah, kalau misalkan sudah 20 menit, ini adonannya juga sudah mulai agak mengembang. Dan di sini aku akan pindahkan ke dalam papan kerja. Dan tapi di sini aku mau kempiskan dulu untuk adonannya ya. Nah, ini kita tekan-tekan aja seperti ini untuk membuang udara yang ada di dalam adonannya, agar saat kita bagi adonannya ini, si adonannya ini tidak cepat mengembang. Nah, sekarang aku mau bagi adonannya aja menjadi 24 bagian, atau boleh ditimbang sama rata ya. Kalau misalkan ditimbang di sini, kira-kira aku timbangnya 22-24 gram.
Nah, kalau misalkan untuk besar kecilnya ini disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Nah, ini sudah aku bagi menjadi 24 bagian. Nah, di sini juga aku sudah siapkan loyang yang sudah aku alasi dengan baking paper dan aku olesi menggunakan margarin. Selanjutnya di sini aku mau ambil satu adonan yang sudah pertama kita potong tadi. Lalu ini akan aku bulatkan. Nah, ini kita bulatkan atau kita rounding di atas papan kerjanya atau di atas telapak tangan seperti aku ini ya. Dan untuk bawahnya ini dicubit-cubit agar lebih padat dan lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini dan ini akan aku tata aja di atas loyang. Nah, seperti ini ya, dan lakukan ke adonan berikutnya. Nah, ini kita bulatkan aja ya seperti ini dan untuk bawahnya dicubit-cubit lagi dan kita rounding sampai mulus agar hasilnya nanti bagus. Nah, seperti ini ya. Lalu aku tata kembali di atas loyang dan lakukan ke semua adonannya sampai selesai. Nah, ini untuk adonan terakhir. Nah, ini sudah aku bulatkan untuk semua adonannya ya. Dan ini akan aku istirahatkan dulu sampai si adonannya ini mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 45 sampai 1 jam. Dan sambil nunggu si rotinya mengembang, di sini aku mau bikin untuk krimnya. Aku pakai 25 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, lalu setengah sendok teh garam. Dan di sini juga aku pakai 40 gram susu kental manis, tapi ini aku pakainya yang ukuran besar. Jadi aku masukinnya dikira-kira aja. Lalu ini kita aduk-aduk dulu sampai tepungnya ini merata. Dan aku mau tambahkan juga susu cair full cream, ini sebanyak 500 ml ya. Dan ini aku masukkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dan di sini aku mau bikin flaknya ya, atau bisa disebut dengan krim diplomat kalau orang menyebutnya. Dan ini kita aduk sampai merata, sampai tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, kalau sudah rata seperti ini sudah siap kita masak di atas kompor. Nah, ini akan aku masak aja di atas kompor menggunakan api sedang. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, sampai mengental seperti ini. Kalau misalkan sudah mengental, jangan sampai ditinggal dan gunakan api yang agak kecil aja. Kalau sudah mengental seperti ini, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Di sini aku juga pakai merek Palmia butter ya, Royal Palmia, biar hasilnya ini lebih wangi. Dan ini kita aduk-aduk sampai si margarinnya ini meleleh atau sampai si flanya ini kelihatan mengkilap ya. Nah, ini sudah mengental dan ini artinya sudah matang. Dan ini akan aku pindahkan aja ke dalam mangkok. Dan ini akan aku diamkan dulu sampai si flanya ini dingin, atau boleh dimasukkan juga ke dalam kulkas ya. Tapi di sini aku mau tutup dulu menggunakan plastik wrap dan tutupnya ini sampai ke dasar permukaan flanya ya, agar si flanya ini tidak mengering atau tidak berkulit nanti ya. Kalau misalkan gak ada plastik wrap, boleh pakai plastik biasa. Dan ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin buttercream untuk olesan atasnya nanti. Di sini aku pakai 60 gram margarin dan 50 gram susu kental manis ya. Karena di sini aku bikinnya sedikit, jadi nggak aku pakai mixer, jadi aku pakai whisker aja. Dan ini kita kocok sampai si margarinnya ini mengembang atau sampai putih ya.
Nah, ini aku aduknya sekitar 5 menitan. Atau kalau misalkan kalian mau pakai mixer boleh ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Buttercream di sini boleh pakai, boleh enggak ya. Jadi opsional aja. Dan ini akan aku sisihkan dulu. Nah, kembali lagi ke rotinya. Di sini untuk rotinya sudah mengembang ya, 2 kali lipat. Kelihatan banget ini udah menul-menul. Dan ini tuh udah siap kita panggang di dalam oven. Nah, cirinya ini saat kita pegang seperti ini, dia ini sudah menggelembung atau kerasa banget udara di dalamnya. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Dan ini akan aku masukkan aja ke dalam oven dan kita panggang di oven dengan suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, atau disesuaikan aja sesuai oven masing-masing ya, karena setiap merek oven itu panas dan suhunya ini kadang berbeda-beda. Nah, ini dia si rotinya sudah matang dan ini akan aku keluarkan dulu dari ovennya. Nah, ini dia ya untuk tampilannya. Ini tuh tidak terlalu coklat karena tadi sebelum aku oven juga emang tidak diolesi dengan apapun ya. Nah, ini juga untuk tekstur rotinya di sini kelihatan banget ya saat aku tekan-tekan seperti ini tuh kelihatan lembut banget. Nah, selanjutnya di sini aku mau bikin untuk krimnya, isiannya. Aku keluarkan fly yang sudah tadi kita buat dan di sini aku mau mixer untuk whipped creamnya. Aku pakai 75 gram whipped cream bubuk dan 120 ml air putih yang benar-benar dingin ya. Lalu ini kita mixer aja di speed yang paling tinggi sampai si whipped creamnya ini benar-benar mengembang dan kaku ya. Nah, ini sudah mulai mengembang untuk whipped creamnya. Nah, ini dia ya. Si whipped creamnya ini sudah kaku, saat aku balikan juga dia tidak ikut turun. Selanjutnya di sini aku mau aduk dulu sebentar. Dan di sini juga aku sudah siapkan wadah, lalu aku masukkan fly yang sudah kita buat tadi. Pastikan untuk fly-nya ini harus sudah benar-benar dingin ya. Nah, ini kita masukkan aja semuanya. Lalu ini akan aku mixer dulu sebentar. Nah, kalau misalkan udah, ini langsung aja kita masukkan untuk whipped creamnya. Di sini aku masukkannya setengahnya dulu. Nah, kalau misalkan saat kita mau masukkan whipped cream di sini, saran aku nggak usah di mixer, cukup pakai spatula aja agar hasilnya ini tidak terlalu mencair ya untuk si fla-nya nanti. Nah, ini udah aku mixer semuanya dan hasil akhirnya seperti ini ya. Dan untuk rasa fla-nya di sini enak banget ya, creamy, apalagi kalau misalkan dimasukkan ke dalam kulkas, nanti pas kita makannya itu enak banget ya, udah mirip banget sama es krim. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk taburannya nanti, aku pakai gula halus yang khusus donat. Jadi kalau misalkan yang khusus donat ini rasanya ada sensasi dingin-dinginnya kayak gitu. Aku pakai secukupnya aja. Lalu aku tambahin juga susu bubuk, aku pakai Denkau. Lalu ini kita aduk aja sampai merata.
Nah, kalau sudah merata ini akan aku sisihkan dulu. Nah, selanjutnya di sini aku mau langsung packing atau kita kemas. Di sini aku menggunakan mika yang seperti ini ya. Nah, untuk ukuran mikanya nanti akan aku sertakan aja di video di deskripsi. Nah, ini aku masukkan untuk si rotinya. Nah, untuk tekstur rotinya ini benar-benar empuk ya. Nah, ini kita tata aja. Dan untuk yang kecil juga di sini aku masukkan 4 bagian, dan untuk yang besar tadi 8 roti ya. Nah, ini dia sudah aku tata ke dalam mikanya, dan ini akan aku lubangi sekarang menggunakan bantuan gunting. Nah, kalau misalkan untuk melubanginya di sini boleh pakai sumpit, pakai pisau atau yang lainnya ya, agar saat kita memasukkan si flanya ini lebih mudah. Nah, ini kita lubangi aja untuk semua rotinya. Kalau udah di sini kita masukkan aja untuk flanya. Nah, ini kita masukkan aja ke dalam lubang yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya, ini sudah selesai aku isi. Selanjutnya aku mau taburi menggunakan gula halus dan susu bubuk yang sudah kita campur tadi. Dan di sini tuh aku bikin 2 versi ya, yaitu yang pakai atas batnya buttercream dan yang enggak. Nah, untuk buttercreamnya ini akan aku olesi di atas permukaan rotinya. Dan untuk pemakaian buttercream di sini opsional ya. Kalau misalkan nggak mau pakai juga, ini rasanya tetap enak. Tapi karena di sini aku pengen rasanya ini lebih gurih dan lebih creamy, jadi aku tambahin juga. Dan ini kita olesi aja ke seluruh permukaannya. Lalu ini kita taburi lagi menggunakan gula halus dan susu bubuk tadi ya. Kalau udah ini langsung aja kita tutup menggunakan penutup mikanya agar lebih rapi. Nah, seperti ini ya, atau boleh juga kita tambahkan stiker agar lebih menarik. Nah, ini dia untuk roti yang lagi viralnya ini sudah jadi ya. Nah, ini tuh kalau misalkan dijual pasti laris banget. Dan kalau misalkan kita beli juga, pasti lumayan ya harganya. Tapi kalau kita bikin sendiri, ini tuh bisa jadi banyak dan kita juga bisa puas ya makannya. Dan sekarang di sini aku mau cobain untuk hasil rotinya. Nah, ini tuh empuk banget ya untuk rotinya. Dan untuk rasa krimnya juga di sini manis, creamy dan gurih juga ya. Apalagi kalau misalkan kita makannya ini, untuk rotinya ini dimasukin ke kulkas dulu, itu enak banget. Rasa krimnya juga ini tuh mirip banget dengan rasa-rasa es krim vanila ya. Nah, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat mencoba.